Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andrian Saputra SPD MSc dan Ibu Lisa Tania SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Genetika Kimia kelas 4C. Sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai absorpsi dengan materi absorpsi fisika, absorpsi kimia, dan isotermis absorpsi. Baik, di sini saya tidak sendirian, ada anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Fitri Rohayani dengan NPM 22130230023 dan Reni Nur Alicia dengan NPM 22130230066. Petra Sandrina Manalu dengan NPM 22130230068 dan saya sendiri Reza Paristian dengan nomor NPM 22130230074 dan Anggraini Dwi Putri dengan NPM 22130230092. Baik, untuk materi yang pertama langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Fitri. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Reza. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Rohayani dengan NPM 2213023023. Di sini saya ingin membahas mengenai absorpsi. Nah, apa sih absorpsi itu? Nah, absorpsi itu terserapnya suatu zat atau molekul atau ion pada permukaan absorben. Nah, zat yang terabsorpsi itu disebut adsorbat atau dengan kata lain zat yang diserap. Lalu sedangkan si absorben itu zat pengabsorpsi atau bisa kita sebut dengan zat penyerap. Next. Berikutnya itu ada tingkat absorpsi. Nah, tingkat penutupan permukaan itu biasanya dinyatakan sebagai penutupan transaksi theta yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu theta sama dengan jumlah tempat absorpsi yang terisi dibagi jumlah tempat absorpsi yang tersedia. Di laju absorpsi theta ini merupakan laju perubahan penutupan permukaan dan dapat ditentukan dengan mengamati perubahan penutupan terfraksi terhadap waktu. Next. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan absorpsi, yang pertama ada laju alir absorben, lalu yang kedua ada komposisi yang terkandung dalam absorben, lalu yang ketiga suhu, keempat tekanan, dan kelima laju alir gas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Itu yang pertama ada absorpsi fisika. Nah, absorpsi fisika adalah absorpsi di mana adsorbat yang diserap pada permukaan absorben terikat secara lemah di permukaan disertai dengan reaksi reversibel pada suhu rendah. Nah, jadi jika adsorbat ini terserap di permukaan absorben, maka akan terikat hanya dengan gaya van der Waals, sehingga yang terjadi adalah absorpsi fisika atau van der Waals. Temperatur yang digunakan rendah karena energi aktivasinya rendah sehingga prosesnya cepat. Panas absorpsi yang menyertai absorpsi fisika relatif rendah yaitu 20 kilokelvin per mol. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Anggraini Dwi Putri akan menjelaskan mengenai adsorpsi kimia. Adsorpsi kimia adalah adsorpsi di mana zat terlarut di dalam larutan penyerap disertai dengan adanya reaksi kimia yang irreversibel.
serta berjalan pada temperatur tinggi. Nah, partikel melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia, biasanya ikatan kovalen, dan cenderung mencari tempat yang memaksimumkan bilangan koordinasinya dengan substrat. Entalpi kimisorpsi itu jauh lebih besar daripada untuk fisisorpsi. Dan nilai khasnya itu adalah sekitar negatif 200 kJ per mol. Kecuali dalam kasus khusus, kimisorpsi itu bersifat eksoterm. Proses spontan itu memerlukan delta G negatif. Oke, next slide. Nah, ini adalah tabel entalpi kimisorpsi delta H adsorpsi kilojoule per mol dengan adsorbat C2H4, CO, H2, dan NH3. Dan adsorbennya itu adalah Cr, Fe, dan Ni. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Fedra Sandrina Manalu akan menjelaskan mengenai isoterm adsorpsi. Adapun isoterm adsorpsi adalah kebergantungan tingkat absorpsi pada tekanan dan temperatur tertentu. Isoterm adsorpsi adalah proses adsorpsi yang berlangsung pada temperatur tetap. Model kuantitatif untuk menjelaskan fenomena isoterm adsorpsi dengan pendekatan kinetika yang berdasar pada beberapa asumsi, yaitu yang pertama, permukaan adsorben bersifat homogen, sehingga energi absorpsi konstan pada seluruh bagian. Yang kedua, yaitu tiap atom terabsorpsi pada lokasi tertentu di permukaan adsorben. Lalu, yang ketiga, tiap bagian permukaan hanya dapat menampung satu molekul atau atom. Model isoterm adsorpsi yang paling umum dan banyak digunakan adalah adsorpsi, model isoterm Langmuir, model isoterm Freundlich, dan juga model isoterm BET atau Brunner, Emmett, dan Teller. Selanjutnya yaitu mengenai persamaan Langmuir, di mana isoterm Langmuir ini merupakan isoterm yang paling sederhana, didasarkan pada asumsi bahwa setiap tempat absorpsi adalah ekuivalen, dan kemampuan partikel untuk terikat di tempat itu tidak bergantung pada ditempati atau tidaknya tempat yang berdekatan. Adapun seperti terlihat dalam layar, persamaan isoterm absorpsi Langmuir dirumuskan dengan QC sama dengan QB kali CE dibagi 1/1 ditambah BCE. Lalu bentuk linear persamaan tersebut dapat dinyatakan dalam CE per QE sama dengan 1/QB ditambah CE per Q, di mana QE adalah jumlah adsorbat yang terabsorpsi per unit berat oleh adsorben dalam satuan mg per gram. Lalu CE merupakan konsentrasi adsorbat dalam keadaan setimbang dalam satuan mg per liter. Lalu sedangkan Q dan B adalah konstanta Langmuir. Nilai dari Q dan B ini dapat diperoleh dari intercept dan slope dari plot persamaan CE QE-1 atau CE per QE versus CE. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai persamaan Freundlich oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu persamaan Freundlich. Isoterm Freundlich ini digunakan untuk model kinetika adsorpsi pada permukaan adsorben yang heterogen. Nah, adanya isoterm Freundlich ini itu diasumsikan dari terdapat beberapa asumsi yang digunakan, yaitu yang pertama, lapisan molekul yang terabsorpsi itu akan membentuk satu lapisan tunggal atau monolayer, lalu mekanisme chemisorption lebih utama, lalu tidak ada interaksi di antara molekul-molekul adsorbat, permukaan padatan bersifat homogen, dan afinitas setiap lokasi untuk molekul adsorbatnya itu sama, lalu adsorbat terabsorpsinya itu pada tempat yang sudah tertentu dan tidak dapat bergerak pada permukaan padatan sehingga bersifat irreversible. Nah, persamaan isoterm adsorpsi Freundlich ini dirumuskan dengan Qe sama dengan Kf C pangkat 1/n,
di mana Kf dan N ini adalah konstanta Freundlich. Bentuk linear dari persamaan Freundlich-nya ini dinyatakan dalam persamaan log Qa sama dengan Kf plus 1/n log Ce. Konstanta Kf dan N ini merupakan kapasitas adsorpsi dan intensitas adsorpsi nilai Kf dan N itu diperoleh dari intercept dan slope dari plot grafik antara log Qa versus log Ce. Next. Selanjutnya yaitu persamaan BAT. Pada tahun 1938 dari persamaan Langmuir itu dikembangkan lagi oleh Brauner, Emmet, dan Teller. Yang disebut persamaannya itu persamaan BAT yang bertujuan untuk pendekatan absorpsi berlapis-lapis atau multilayer adsorption. Nah, asumsi dasar yang digunakan pada persamaan BAT ini yaitu tiap-tiap molekul yang terserap pada lapisan pertama itu merupakan tempat untuk terjadinya absorpsi. Nah, lapisan kedua dan seterusnya. Bentuk persamaan BAT adalah sebagai berikut, yaitu Q sama dengan QMBC dibagi C min C5 dikali 1 plus B dikurang 1 dikali C per CS. Nah, kualitas mutu material adsorben ini dipertimbangkan dari berapa banyak jumlah adsorbat yang dapat terserap dan yang tersisa dalam larutan dengan persamaan Q sama dengan V dikali C0 dikurang C dibagi dengan M. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai materi absorpsi. Mungkin kurang lebihnya jika ada salah-salah kata dari kami ataupun salah materi yang kurang tepat, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.